Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang expressing intention pada unit 3 atau chapter 3 English for SMK Grade 10 semester 1. Nah, apa itu expressing intention? Jadi, expressing intention is words or sentences to state our plans or something that we intended to do in the future. Nah, expressing intention adalah kata atau kalimat untuk menyatakan rencana kita atau sesuatu yang ingin kita lakukan di masa yang akan datang. Sebelum kita berlanjut pada materi selanjutnya, silahkan buka buku tulis dan ambil pulpen atau alat tulis kalian. Kemudian, buatlah sebuah tabel seperti yang tertera pada video. Di bagian yang pertama, silahkan tulis asking intentions untuk mencatat pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang menanyakan kegiatan yang akan terjadi atau akan dilakukan, dan bagian selanjutnya adalah bagian responnya. Setelah ini, kalian akan melihat sebuah percakapan singkat antara dua orang. Nah, sambil kalian melihat dan mendengarkan percakapan tersebut, silahkan kalian catat mana yang kira-kira menanyakan tentang rencana seseorang, dan manakah yang kira-kira menyatakan atau menjawab pertanyaan tersebut. Kita mulai ya. It's going to be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I might stay at home. Stay at home? You should do something more interesting. What about you, Anas? What would you like to do on the long weekend? My dad and I would like to go fishing. Are you going to go fishing in the river near your house? No, we're going to go fishing in a lake near my uncle's home. Would you like to join us? That sounds great, but it was a tiring week, so I'm going to rest my body and mind at home. Nah, perhatikan dialog tersebut. Kira-kira mana saja sih kalimat yang menanyakan suatu rencana dan mana kalimat yang menyatakan suatu rencana? Kalian bisa tulis di bagian tabel yang sudah kalian buat tadi. Mari kita berlanjut ke materi selanjutnya. So, pada pertemuan ini kita akan mempelajari tentang 3 hal. Apa saja? Yang pertama adalah asking intention atau menanyakan suatu rencana. Kemudian, kita juga akan membahas atau mempelajari tentang cara merespon atau cara menyatakan suatu rencana. Dengan yang pertama, to be going to, dan yang kedua dengan would like to. Kita mulai dengan asking intention. Ada banyak cara untuk menanyakan suatu rencana kepada seseorang, tapi saya akan memberikan 5 contohnya saja. Yang pertama, what are you going to do? Apa yang akan kamu lakukan? Kedua, what would you like to do during holiday? Apa yang akan kamu lakukan selama liburan? Any plans for the weekend? Ada rencana untuk akhir minggu? Are you thinking of traveling to Lombok during holiday? Apakah kamu berencana untuk bepergian ke Lombok selama liburan? Do you have any intention of visiting Baturaden? Apakah kamu punya rencana untuk mengunjungi Baturaden?
Nah, 5 kalimat ini adalah beberapa contoh kalimat untuk menanyakan suatu rencana. Kalau kalian perhatikan, dalam beberapa kalimat ada kata-kata yang berwarna merah. Nah, kata-kata yang berwarna merah tersebut bisa kalian ganti sesuai dengan konteks kalimatnya. Tadi kita sudah mempelajari sedikit tentang asking intention atau menanyakan suatu rencana. Nah, sekarang mari kita lanjut ke bagian yang kedua, yaitu cara meresponnya. Yang pertama ada merespon suatu rencana atau suatu pertanyaan tentang rencana dengan menggunakan to be, going to. Oke. Jadi, to be going to is similar to will or shall. However, they have different functions to use. Jadi, to be going to ini punya kemiripan dengan will atau shall. Namun, mereka memiliki beberapa perbedaan fungsi dalam penggunaannya. Now, let's check them out. First, to be going to is used to. Jadi to be going to ini digunakan untuk apa saja sih? Yang pertama, to express that something is a plan. Mengungkapkan suatu rencana. Rencana itu sesuatu yang sudah dipikirkan, sudah direncanakan. Contohnya, we are going to watch movie this weekend. Kami akan menonton film akhir minggu ini. Yang kedua, to predict something in the future. Untuk memprediksi. Jadi bukan merencanakan, tapi untuk memprediksi sesuatu yang mungkin akan terjadi di masa depan. Contohnya, the sky is cloudy. Langitnya terlihat mendung. It is going to rain today. Sepertinya akan turun hujan hari ini. Nah, kalimat tersebut memprediksi bahwa nanti akan terjadi hujan. Jadi, menggunakan to be going to. Kemudian bedanya dengan will, apa? Nah, yang kedua, will or shall is used to digunakan untuk 1. Show something you do for someone. Menunjukkan hal yang kamu lakukan atau kamu volunteerkan untuk orang lain. Contohnya, I will get the chair so you can sit. Saya akan mengambil kursi itu agar kamu bisa duduk. Nah, dia akan melakukan sesuatu untuk orang lain. Yang kedua, to express a promise atau mengungkapkan suatu janji. Contohnya, we will call you after we get there. Kami akan menghubungimu setelah kami sampai di sana. Nah, itu kan menjanjikan sesuatu kepada orang lain. Jadi kita lihat di sini ada perbedaan antara to be going to dan will atau shall. Kita mungkin lebih mengenal will. Lebih sering kita lebih sadar. Di sini nya. To be going to digunakan untuk mengungkapkan suatu rencana dan memprediksi suatu kejadian yang akan datang. Sedangkan will atau shall digunakan untuk menunjukkan hal yang akan kamu lakukan untuk orang lain dan juga untuk mengungkapkan suatu janji. Nah, to be going to itu ada dalam kurung to be. To be yang kita gunakan di sini ada 3, yaitu to be am, is, dan are. Digunakannya sesuai apa? Sesuai dengan subjeknya. Kita mengenal subjek pronoun ada 7, yaitu subjek I, you, we, they, he, she, dan it. 7. Subjek I, to be-nya adalah am.
Subjek you, we, they, to be-nya adalah are, sedangkan subjek he, she, it, to be-nya adalah is. Jadi ketika kita membuat kalimat menggunakan to be going to, maka kita harus lihat dulu subjeknya siapa, kemudian baru tentukan to be-nya apa. Ada 3 bentuk rumus. Yang pertama adalah rumus afirmatif atau positif, yang kedua rumus negatif, yang ketiga adalah rumus interrogatif atau tanya. Nah, untuk rumus positif atau interrogatif, kita menggunakan subjek ditambah to be, tambah going to, tambah verb one. Contohnya, we are going to have barbecue party this Friday. Kami akan mengadakan pesta barbecue hari Jumat ini. Nah, kemudian bentuk negatifnya, rumusnya adalah subjek plus to be. Nah, kemudian ditambahkan not, baru diikuti dengan going to dan verb one. Contohnya, we are not atau we aren't going to have barbecue party this Friday. Kami tidak akan mengadakan pesta barbecue hari Jumat ini. Nah, untuk rumus atau bentuk interrogatif atau bentuk tanya, to be-nya diletakkan di paling depan. Jadi bentuk rumusnya adalah to be dulu, diikuti dengan subjek plus going to plus verb one. Jangan lupa beri tanda tanya di belakangnya. Contoh, are you going to have barbecue party this Friday? Apakah kalian akan mengadakan pesta barbecue hari Jumat ini? Nah, jika iya, maka jawabannya adalah yes, we are. Sedangkan jika tidak, jawabannya adalah no, we are not atau we aren't. Itu untuk to be going to. Perlu diingat lagi, jika mau membuat kalimat menggunakan to be going to, maka kita harus tahu subjeknya siapa, kemudian baru to be yang digunakan itu apa. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang would like to. Sama dengan to be going to, would like to artinya adalah akan atau berencana. Nah, rumus untuk bentuk positifnya adalah subjek plus would like to plus verb one. Contoh, I would like to introduce myself to my classmates. Saya akan memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekelas saya. Nah, untuk bentuk negatifnya, subjek plus would, kemudian ditambahkan not, baru diikuti dengan like to plus verb one. For example, I would not, atau disingkat I wouldn't like to introduce myself to my classmates. Saya tidak akan memperkenalkan diri saya kepada teman-teman sekelas saya. Kemudian untuk bentuk interrogatif atau bentuk tanyanya, rumusnya adalah would diletakkan di paling depan, diikuti dengan subjek plus like to plus verb one. Contohnya, would you like to introduce yourself? Akankah atau maukah kamu memperkenalkan dirimu? Kalau iya, maka jawabannya adalah yes, I would. Kalau tidak, no, I would not. Atau no, I wouldn't. Nah, ini adalah contoh untuk would like to. To be going to dengan would like to artinya sama, yaitu akan. Penggunaannya pun sama. Nah,
kita sudah membahas tentang tadi to be going to dan would like to. Pada awal video tadi, saya minta kalian membuat sebuah tabel ya. Dan kalian harus mengisi kira-kira mana dari bagian dialog itu yang menunjukkan tentang menanyakan suatu rencana dan mana yang menunjukkan tentang menyatakan suatu rencana. Kita kembali melihat setelah mempelajarinya tadi, kita lihat lagi dialog yang tadi. It's going to be a long weekend soon. Do you have any plans? I'm not sure. I don't have any idea yet. I think I'm going to stay at home. Staying at home? You should do something more interesting. What about you, Anas? What would you like to do on the long weekend? My dad and I would like to go fishing. Are you going to go fishing in the river near your house? No. We're going to go fishing in a lake near my uncle's home. Would you like to join us? That sounds great, but it was a tiring week, so I'm going to rest my body and mind at home. Perhatikan kembali dialog tersebut. Pada awal video, semua kalimatnya menggunakan warna hitam. Tapi sekarang ada 3 warna berbeda. Ada warna hitam, warna biru, dan warna merah. Kalau kalian perhatikan, kalimat-kalimat yang berwarna biru adalah kalimat yang menunjukkan tentang menanyakan suatu rencana. Sedangkan untuk yang warna merah adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan tentang suatu rencana. Mari kita lihat pada tabelnya. Cocokkan dengan tabel yang sudah kalian buat. Nah, ini. Ada asking intention dan responses. Pada asking intention yang pertama ada pertanyaan, do you have any plans? Apakah kamu punya rencana? Kemudian dijawab dengan menyatakan, I think I'm going to stay at home. Sepertinya saya akan tinggal di rumah. Nah, itu rencananya saya akan tinggal di rumah. Kemudian ada pertanyaan lagi, what would you like to do on the long weekend? Apa yang akan kamu lakukan pada akhir minggu yang panjang? My dad and I would like to go fishing. Saya dan ayah saya akan pergi memancing. Are you going to go fishing in the river near your house? Apakah kamu akan pergi memancing di sungai dekat rumahmu? We are going to go fishing in a lake near my uncle's home. Mimi akan pergi memancing di danau dekat rumah paman saya. Would you like to join us? Apakah kamu mau bergabung dengan kami? I'm going to rest my body and mind at home. Saya akan mengistirahatkan badan dan pikiran saya di rumah. Kita lihat pada bagian responsisnya. Pada bagian pertama, dia menggunakan to be going to. Subjeknya I, to be-nya adalah am, kemudian akan, itu going to. Dan verb one-nya adalah stay. Kalimat kedua, dia menggunakan would like to. My dad and I adalah subjek, would like to artinya akan, dan go adalah verb one atau kata kerjanya. Pada responses selanjutnya, ada kalimat, we are going to go fishing in a lake near my uncle's home. Itu menggunakan to be going to lagi. Ada subjek we, diikuti dengan to be are, going to, dan verb one-nya adalah go. Pada respon terakhir, ada I'm going to rest my body and mind at home.
kembali menggunakan to be going to. Subjeknya I, to be-nya adalah am, kemudian diikuti dengan going to, dan verb one-nya adalah rest. Oke, jadi sampai sini dulu video kita kali ini. Jika ada yang merasa bingung atau tidak paham, boleh menanyakan kepada saya melalui WhatsApp atau melalui Google Classroom. Kemudian pastikan kalian menggunakan kamus, baik itu kamus manual maupun kamus digital dalam aplikasi HP untuk membantu kalian dalam memahami materi. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.